Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahrul Ramadan. Tim 114210045 dari Pluk 1 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan 2023. Dan pada hari ini saya akan melaksanakan acara 7 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Mari langsung saja dengan mengklik plugins, manage and install plugins, dan ke bagian install dan checklist semua yang ada. Setelah itu di close, setelah itu klik project, new, dan ini projectnya sudah new. Setelah itu klik raster, klik georeference, dan open raster. Buka datanya punya saya ada di praktikum sel di acara 7. Saya masukkan peta rencana struktur ruang dan ini lokasinya ada di zona 49. Saya cari sebentar. Apabila sudah temu dengan bantuan filter bisa untuk menulis 49S, klik OK. Akan muncul petanya dan lihat apa nilai X di pojok kiri atas dan nilai Y di pojok kiri atas dan apa nilai Y di pojok kanan bawah dan di pojok kanan kanan. Nah, ini dicari pertemuannya dan masukkan datanya. Ini akan saya zoom dulu. Ini sudah ditemukan pertemuannya, klik di bagian tengahnya dan tulis nilainya. Klik OK. Saya itu lakukan hal yang sama di pojok kiri bawah. Akan saya cari pertemuannya di pojok kiri bawah karena ini pertemuannya bisa tidak terlihat apabila zoom terlalu jauh. Sudah ditemukan, klik tulis nilainya. Ini 529.200. Oke. Setelah itu klik start georeferencing. Ini adalah nilai nearest neighbor, linear, dan EPSG. Zona 49S itu adalah zona yang saya gunakan. Namanya terserah, save, dan menurut saya ini bisa dibiarkan saja, langsung oke. Nah, berhasil di georeference, save sequence, di discard saja. Nanti akan muncul petanya. Setelah muncul petanya bisa dicek ini koordinatnya sesuai dengan koordinat yang ada di peta. Setelah yakin koordinatnya sudah sesuai, bisa dengan klik layer, create layer, new shape file layer, dan ini akan saya membuat batas administrasi. Kalau yang kuningnya UTF-8, geometri tepi adalah poligon. Dan ini menggunakan CRS. Setelah itu tambahkan field baru dengan nama keterangan. Setelah itu add to field list dan oke. Klik batas administrasi, klik tombol toggle editing, add polygon feature. Dan sekarang saya akan membuat polygon. Akan saya cut. Bila sudah nanti ada pilihan ID dan keterangan, ID-nya tulis satu, keterangannya adalah batas administrasi, dan akan terbentuk batas administrasi seperti ini. Ini bisa diklik dua kali di sini. Klikkan di sini batas administrasinya dan saya ingin untuk filenya sementara ini adalah tidak ada. Dan sekarang saya mengklik kanan di sini dan mengaktifkan Advanced Digitizing Toolbar. Dan di Advanced Digitizing Toolbar ini akan ada split features dan saya akan memotong batas administrasi tadi menjadi 3. Nah, akan saya cut. Jadi saya sudah memotong shape filenya. Mungkin supaya lebih bisa dilihat, saya akan tebalkan.
Bisa dilihat sudah saya bagi menjadi tiga. Eh, Akan saya kurangi lagi opasitasnya supaya saya bisa melihat peta dasarnya. Dan sekarang saya akan menambahkan jalan dengan layer, create layer, new shape file layer. Eh, ini tipenya bakal line dengan nama jalan. Saya tambahkan field baru dengan nama keterangan, yaitu field list. Pastikan series, dan setelah itu oke. Dan sekarang saya akan membuat jalannya. Saya buat dengan klik ini, dan klik toggle editing dan klik add line feature, dan sekarang saya akan membuat jalan pertama, yaitu uh, jalan kolektor primer. Akan saya cut. Sudah membuat jalan kolektor primer, akan saya klik OK, dan terbuat jalan kolektor primer. Saya selanjutnya akan membuat jalan lingkungan sekunder. Akan saya Untuk sekunder saya berikan ID 2, saya klik OK, dan selanjutnya terakhir saya akan membuat jalan lokal primer. Saya akan cut. Jalan lokal primer akan saya berikan ID 3. Oke. Dan selanjutnya saya akan membuat layer baru. Buat layer, new shape file layer. Eh, Sebelumnya ini bisa dihentikan editnya. Save to layer jalan. Ini batas administrasi juga, save change to layer batas administrasi. Dan saya akan menambahkan layer baru, yaitu sungai. Beres, tambahkan field baru keterangan. Tulis. Nah, tipenya ada hal lain lagi. Oke. Pertama, saya akan membuat sungai musiman. Toggle editing, create line. Oh, sebelumnya akan saya sudah memberikan saya ID 1. Selanjutnya saya akan membuat sungai biasa. Eh, saya langsung klik lagi, akan saya cut. Sungai biasa akan memberikan saya ID 2 dengan nama sungai saya. Saatnya saya klik toggle editing, saya simpan, saya akan membuat layer baru. Ini adalah poin, saya berikan nama bangunan. Nah, saya setelah series, saya tambahkan keterangan. Saya add to field list, saya klik OK, dan saya akan memilih lokasi-lokasi, yaitu uh, ibu kota kecamatan, tiap kecamatan, yaitu ada di sini. Saya klik toggle editing, saya klik add point feature, saya klik di sini, saya beri satu, yaitu uh, ah, ibu kota kecamatan. Baik, sudah saya tambahkan, tapi belum selesai di sini. Saya harus menyesuaikan bentuk dan warna simbol sesuai dengan standar nasional Indonesia. Akan saya buka filenya, saya cut. Baik, saya sudah membuka file SNI. Sekarang bisa saya ke bangunan dulu, matikan waiting. Setelah itu masuk ke open attribute table terlebih dahulu. Ini ID-nya satu semua. Masuk ke editing lagi. Ini bisa diganti apabila ingin saya fokus ke ibu kota kecamatan apa. Tapi untuk sementara saya biarkan ibu kota kecamatan semua. Nah, setelah itu di flash bisa ke simbologi di properties, categorized, berdasarkan keterangan, classify, dari ibu kota kecamatan. Nah, ini bisa ke marker,
Mungkin bisa diperbesar. Nah, ini klik Style Manager. Setelah itu import export, import tentunya karena kita ingin mengambil sebuah file. Filenya itu di mana? Filenya itu ada di acara 7. Eh, Sebentar saya akan mengambil filenya berupa simbol RBI. Kita sudah mengambil simbol RBI-nya. Jangan lupa bentuknya itu adalah XML. Open. Nah, setelah itu select all, import, yes to all. Loadingnya lumayan lama, akan saya pause. Sudah, ini akan muncul semua simbol ini akan saya gunakan simbol cemat. Nah, tapi akan saya edit di mana offsetnya ada 0 dan 0, 0 dan 0. Oke, klik apply, klik oke, dan nanti akan mempunyai simbol. Nah, setelah itu bisa ke sungai, ke jalan, open attributable. Ini sudah di jalan kolektor, jalan lingkungan, jalan lokal. Eh, Buka file SNI-nya, temukan jalannya, pertama adalah jalan kolektor. Jalan kolektor mempunyai RGB 255, 102, 255. Akan saya masukkan itu, saya klik properties, categorized, berdasarkan keterangan, classify. Jalan kolektor primer akan saya ganti menjadi ada dua buah baris, satu bordernya, satu bagian dalamnya, dan bagian dalamnya itu berwarna 255, 102, 255. Nah, akan dapat warna ini, dan untuk bordernya adalah warna hitam dengan full 0. Nah, untuk bordernya mempunyai ukuran 0,50. Nah, apabila ini adalah 0,50 bagian dalamnya, berarti untuk bordernya harus menghitung border atas, border bawah, dan border tengah. Berarti ini adalah 1,5 karena saya ingin bordernya ukurannya adalah 0,5, tapi apabila saya ingin ukurannya 0,25 berarti saya bisa tulis satu saja. Nah, setelah itu apply yang itu. Saya jalan lingkungan sekunder, saya akan lihat SNI jalan lingkungan. Dalam lingkungan warnanya hanya hitam dengan ketebalan 0,1, 0,4 paling besarnya. Warnanya adalah 0,0000. Oke. Oh, dan terakhir adalah jalan. Apabila tidak ada di SNI, saya akan mengasumsikan jalan lingkungan sekunder sebagai jalan lokal dan jalan lokal primer sebagai eh, jalan kolektor primer.
Jalan arteri ketebalannya adalah 0,50 paling besar. Untuk jalan karakter akan saya setel ke 0,1. Warnanya mirip seperti jalan arteri, yaitu 255 10255. Lalu hitamnya adalah 0000. Saya akan setel ke 0,1 kurangnya. Maaf, ini yang 0,1. Saya akan, biar lebih jelas, saya akan setel ke 0,2. Dan saya ingin ini ketebalan pinggirannya 0,1, dan karena bagian tengahnya 0,2, totalnya 0,4. Klik OK, dan diklik apply. Dan itu untuk jalan selesai. Selanjutnya adalah untuk sungai terakhir, open attributable. Ini saya sudah bagi sungai musiman dan sungai biasa. Saya cari di SNI, sungai musiman. Untuk sungai musiman ketebalannya adalah, untuk sungai musiman putus-putus, dan untuk sungai biasa tidak putus-putus. Properties, uh, categorized, classify, format, keterangan, classify. Ini dibagi menjadi sungai dan sungai musiman. Untuk sungai, warnanya itu adalah 0,255255. Oke, oke. Dan untuk sungai musiman adalah 0,255. Ups, 0 di sini, 255 di sini, 255 di sini. Oke. Untuk line-nya adalah dot line. Oke, apply. Dan terlihat ini ada yang dot line dan ada yang line. Tapi mungkin yang dot line-nya terlalu kecil. Ini bisa diganti. Dan ini lebih jauh dan lebih terlihat kalau ini adalah sungai musiman. Dan selanjutnya untuk batas administrasi, maaf sebentar, kaki saya kram. Baik, untuk selanjutnya administrasi batas administrasi apa attributable. Ini akan ada beberapa keterangan dan ID yang bisa diedit. Ini saya ganti menjadi 2, ini saya ganti menjadi 3. Ini akan menjadi ladang dan pemukiman dan sawah. Ini sebenarnya tidak menandakan ladang pemukiman dan sawah, tapi saya menggunakan yang ada di SNI sebagai untuk menunjukkan bagaimana cara menggantinya tersebut. Ladang pemukiman sawah bisa ditutup, tekan lagi properties dan simbologi, setel ke categorize, dan setel ke keterangan. Classify akan muncul semua. uh, untuk batas post, maaf, ini harusnya sawah saja. Untuk sawah, saya akan lihat di SMI. Oke, bisa dengan cari sawah saya. Berarti dia sawah. Oke, tapi ada yang ingin saya ganti, yaitu garis yang mengelilingi sawah tersebut. Saya ingin menggunakan use custom dash pattern. Saya akan menggunakan batas administrasi kecamatan.
Batas kecamatan itu adalah satu garis panjang dan tiga garis kecil. Nah, ini bisa diganti tuh dua, tiga, satu garis panjang dan tiga garis kecil. Akan seperti ini. Oke, lakukan hal yang sama. Hmm, line, maaf salah. Ini menggunakan simple line dan ini bisa menggunakan simple line. Oh, maaf, ini bukan um, salah satu ini. Maaf, ini dia outline simple line. Melakukan hal yang sama. Dua K, satu, satu, maaf, satu, satu. Oke, oke. Eh, ini juga tambahkan. Nah, ini TPA-nya simple line. Is custom person. Dua K, satu, satu, satu. Mungkin bisa dipertebal 0,6. Maaf, saya cek dulu. Ya, bisa. Oke. Untuk ladang, untuk simple fill-nya cari ladang. Ladang. Hmm. Buat lagi itunya, simple line-nya. Line-nya. Ya, oke. Satu, dua, tiga. Oke, oke. Mungkin akan saya cari untuk pemukiman menggunakan L3 tempat tinggal. Outline-nya simple line. Saya ukurannya 0,6 disposable dispersion. Untuk dua tiga ini adalah satu, satu, satu. Oke, oke, bisa di-apply. Oke, bisa dilihat ini ada jalan-jalan dan juga jalan. Ini mungkin karena masih terlihat peta dasarnya. Ini ada jalan-jalan dan jalan yang di atas ini. Ini ada tiga buah jenis uh, batas administrasi. Batas administrasinya mungkin tidak terlalu terlihat, tapi ini ada terbagi menjadi tiga bintik. Ups, maaf. Dan ada sungai biasa dan sungai. Itu untuk menambahkan kontur bisa masukkan data vektor. Ini udah ada kontur SHP. Pilih yang bentuknya SHP. Setelah itu di add, klik sekali saja. Di situ processing toolbox. Setelah sampai di toolbox, tunggu sampai ada pilihan vector overlay. Vector overlay ini diklik input layer contour, apply layer batas administrasi. Setelah itu eh, ya itu aja. Simpan. Terus ini contournya bisa di select atau
hilangkan dengan di centangnya dihilangkan. Oh, maaf, bukan yang ini. Open attribute table dan kita akan menambahkan pertama ini akan diedit terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menambahkan atribut baru. Oh, maaf. Uh, ini field equal full number integer flag 50 maybe. Nah, ini saya akan self precision lalu menggunakan rumus elevation operators persen 50 features ini bisa di close, ini bisa di bagian IKA ini ditulis nol atau bukan. uh, no uh, uh, nope, update selected. Hmm, no. Nah, itu nol bisa, maaf tadi terlalu usil. Nah, ini bisa di reverse input selection. Kita mendapatkan satu selected. Nah, itu sudah dapat yang bisa di close. Eh, saya cek pesan ini apakah ada konturnya. Ada dengan warna orange. Nah, saya buka kembali QGIS, properties. Oh, sebelumnya ini bisa di select dulu. Hmm, di select features. Nah, properties. Symbology categorized. Ini pakai IKA. Classify ada nol, ada satu nol itu yang bukan. Yang bukan itu warnanya apa? Kita lihat. 255 127 00. Apalagi tebalannya adalah 0,1. Oke, untuk yang dua warnanya sama. Ini tebalnya 0,2 0,4 biar lebih terlihat. Jadi apply, oke, bisa terlihat itu ikannya yang lebih tebal. Mungkin saya setelah sesuai ya lebih akurat. Bisa terlihat ini yang lebih tebal adalah Ika, yang sedangkan yang tidak itu adalah bukan Ika, yaitu uh, properties, label, rule based, tambahkan satu, deskripsi Ika, Ika, oke, bisa dibuka. Uh, filter, uh, fields and values, Ika, uh, operators, bukan. Ini saya cari sama dengan dulu.
Sama dengannya di sini nilainya adalah satu. Oke, apabila itu terpenuhi, menggunakan oh wow, Times New Roman. Maaf, New Roman reguler jadi 10. Yep, yep, yep. Ini dia oke saja. Maaf, ini salah. Harusnya buffernya nyala supaya ada backgroundnya dan placementnya itu curve dan ini mungkin bisa lebih besar. Buffer matikan. Oke, baik, oke. Nah, nanti akan seperti ini. Oh ya, mungkin saya harus tambahkan teks juga untuk batas administrasinya. Oh, maaf. Oh, untuk ini konturnya harusnya eh, labelnya menggunakan Ika sebagai ah jadi harusnya label with elevation. Oke, apply. Oke, ini ada nilai 50 di mana ini adalah Ika atau interval konturnya. Akhirnya saya akan atur untuk batas administrasi labels keterangannya mungkin bisa menggunakan Times New Roman. Ukurannya sama tapi pakai buffer. Ayo, oke. Nah, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.